bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan yang telah tercurah bagi kita semua. Dalam situasi yang tidak menentu saat ini, banyak sekali kabar-kabar yang membuat kita cemas. Namun satu pengharapan kita, bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur di tengah segala apapun keadaanmu pada hari ini. Karena kami percaya, kita percaya bersama bahwa dengan ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dengan ucapan syukur yang terlahir dari lubuk hatimu, semuanya akan membuat indah pada waktunya. Rencana Tuhan akan mengalir dalam setiap kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Yesus, Kaulah harapan kami. Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkaulah perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kan ku beri penghormatan, mari Bapak Ibu ucapkan pujian ini, ungkapkan dengan rasa ucapan syukur pada Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Katakan mulutku penuh
kepadamu ya bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Tangan kananmu yang tetap melindungi kami Tuhan, tangan kananmu yang tetap menopang hidup kami. Pada saat ini kami mau berikan pujian kami yang terbaik Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, karena kasih setiamu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan memujimu lebih lagi, kami akan buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Amin. Haleluya. Hari ini pada saat kita menaikkan pujian dengan segenap hati, pada saat kita menaikkan pujian dengan segenap jiwa, saya percaya suasana di tempat ini akan sama seperti suasana surga. Amin. Amin. Haleluya. Senada dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau akan melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saudara kita bersorak-sorai buat Allah kita yang Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. amin. Kau membebaskan, kau membangkitkan, kebesaran dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Yes. Dunia
suka bersama dengan surga. Seluruh jiwa menyatu menyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau akan melawat setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang menyembah-Mu dengan segenap hati kami, yang menyembah-Mu dengan menaikkan pujian dan ucapan syukur yang terdalam Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami semua. Sekalipun hari-hari ini kami sedang terhimpit, kami sedang di dalam kesusahan, seolah-olah tidak ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang paling baik dalam hidup kami, Engkau ada setiap waktu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita menerima kebenaran Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menerima firman-Nya yang begitu indah, yang menjadi patokan, yang menjadi panutan dalam hidup kita, yang akan memimpin kita untuk terus berjalan dalam rencana-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya Tuhan, Ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu. percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman-Mu, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. katakan waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara masing-masing, katakan lagu ini dengan iman. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
waktumu yang terbaik, Yesus. Bapa di surga, kami mengasihi-Mu. Walaupun di hari-hari ini bahwa kami sedang mengalami berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupan kami, di dalam bangsa kami yang sedang mengalami virus corona Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan berdolat di atas bangsa kami dan di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara dan memberkati kami di rumah kami masing-masing. Dan hari ini kami berterima kasih walaupun kami tidak berkumpul seperti biasanya di rumah Tuhan, tapi hari ini kami ada di rumah kami masing-masing, berjumpa di udara, di dalam roh bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami hari ini, waktu kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami sebesar-besarnya kepada Tuhan. Marilah Tuhan berfirman. Marilah Tuhan mengurapi firman Tuhan ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang tidak ada berpengharapan di dalam firman-Mu, kami menerima pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami mengizinkan untuk Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kami dan khususnya firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji akan nama Tuhan. Ya. Ya. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, ya. Dan saya saudara percaya bahwa perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah pasti memelihara dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin saudara. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Nah saudara, hari ini dunia diviralkan dengan tuh sebuah kata yang berkata lockdown saudara ya. Sebenarnya saudara, perkataan lockdown ini adalah bukan tuh sesuatu yang baru. Sesungguhnya di dalam Alkitab pun telah ditulis di dalam beberapa peristiwa saudara ya. Yang pertama, kita saudara menemukan di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang ke-1, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk tuh memasuki Batra saudara ya, dan di mana Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh saudara ya, dan saudara pada waktu itu umat manusia menjadi musnah karena kejahatannya. Dan yang kedua saudara, peristiwa ketika Tuhan ingin menghukum bangsa Mesir. Saudara ya, di hari yang terakhir di mana semua anak sulung di Mesir akan tuh meninggal, saudara ya. Dan Tuhan berkata kepada Musa dan kepada umatnya untuk mereka tinggal di rumah, saudara ya, dan memberikan cat darah anak domba di pintu-pintu gerbang. Supaya apa saudara? Supaya maut tidak menimpa setiap orang-orang percaya ketika mereka ada di dalam rumah mereka masing-masing saudara. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 saudara, ada sebuah peristiwa di mana Tuhan saudara memerintahkan umatnya untuk berdiam di dalam rumahnya masing-masing. Kenapa saudara ya? Karena pada waktu itu saudara, murka Allah sedang menimpa kepada orang-orang fasik, dan supaya mereka diselamatkan berdiam di rumah mereka masing-masing saudara. Di dalam perjanjian baru saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, di pasal 5 ayat 42, Roma pasal 16 ayat yang kelima bagian kelima saudara, maka kita menemukan saudara sejarah awal
gereja mula-mula saudara diawali dari ibadah di rumah-rumah saudara ya. Dan setelah itu gereja mengalami sebuah pertumbuhan. Kalau hari ini saudara, pemerintah kita menghimbau kita untuk kita beribadah di rumah, dan saudara, semuanya itu saudara bukan sebuah kebetulan. Amin saudara. Ya, kita saudara percaya di balik daripada semua ini saudara ya, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kita semua ya. Kita juga meyakini saudara, situasi yang kita sedang terjadi ada hikmat Tuhan. Amin. Ada campur tangan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama-sama. Seperti seorang anak Tuhan yang bernama Rasul Paulus saudara, yang itu ditulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama saudara ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ya. Bisa, ya, firman Allah mengatakan demikian saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sekali lagi saudara ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang anak Tuhan, saudara ya, dia mengalami peristiwa di dalam perjalanan hidupnya. Berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai mara bahaya saudara ya. Tetapi akhirnya saudara, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan saudara bisa meluputkan Rasul Paulus dan menolong anaknya yang bernama Rasul Paulus, maka saudara, hal yang sama pun juga bisa terjadi dan bisa kita alami. Amin. Saudara, mari saudara kita naikkan ucapan syukur di rumah kita masing-masing. Sekalipun mungkin hari-hari ini saudara aktivitas kita agak sedikit dibatasi. Ya, kita penuh dengan kekhawatiran, kita juga sedikit agak curiga saudara ya. Sehingga masyarakat menjadi sudah sensitif, tidak seperti biasanya. Tapi kita harus percaya saudara, bahwa setiap anak-anak Tuhan pasti Tuhan akan lindungi. Amin. Pasti Tuhan akan menyertai kita sekalian saudara. Seperti yang Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Ini artinya saudara, tidak ada segala sesuatu di dalam kesulitan hidup kita yang tidak bisa diatasi. Amin. Arti daripada segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, artinya saudara, segala sesuatu hal. Ya. Atau berbagai-bagai rupa kesulitan, tantangan, ujian yang sedang menimpa kehidupan kita saudara, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Pasti kita sanggup dan mampu mengatasinya saudara. Mengapa saudara ya? Karena kita mengatasinya bukan karena kekuatan kita. Amin. Kita mengatasinya saudara karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita saudara ya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita saudara. Dari perkataan Rasul Paulus ini saudara, kalau kita ingin mengalami terobosan baru dan mengalami kemenangan-kemenangan dari kesesakan kita atau dari kesulitan-kesulitan yang tuh kita hadapi saudara. Dari perkataan Rasul Paulus ini saudara, ada 3 kebenaran yang harus kita renungkan bersama-sama sebagai saudara janji Tuhan untuk kita sekalian. Yang pertama saudara, kalau saudara ingin mengalami segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya, maka yang pertama saudara dan saya
harus belajar mendengar dan melihat Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin? Amin? Dimanapun hari ini saudara berada, ya, apapun kesulitan saudara yang saudara sedang hadapi hari ini, saudara ya, Dia tidak membiarkan saudara sendiri. Ya. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara ya. Ya. Kemajuan teknologi di bidang informasi, saudara ya, sudah banyak memberikan manfaat kepada manusia, ya, khususnya di dalam hal informasi, saudara ya. Tetapi saudara, saya ingin mengatakan begini saudara ya, bahwa segala sesuatu kemajuan dari teknologi yang bermanfaat bagi manusia, saya mau mengatakan itu bukan segala-galanya untuk kehidupan kita. Amin saudara? Amin saudara? Kita harus menyadari saudara ya, teknologi sebaik apapun ada keterbatasannya saudara ya. Yang harus kita dengar, yang harus kita perhatikan saudara di dalam kehidupan kita setiap hari adalah bagaimana kita bisa mendengar Tuhan. Amin. Bagaimana saudara dan saya bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita ini saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita saudara. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata kepada kita saudara, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Saudara, segala sesuatu yang kita peroleh, mungkin kita merasa bersyukur untuk semuanya itu. Tapi semuanya itu pada suatu saat akan meninggalkan kita, saudara ya. Tapi firman Allah berjanji kepada kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita setiap waktu saudara untuk kita lebih banyak dengar dan melihat Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Amin. Apalagi hari-hari ini, bukankah saudara lebih banyak di rumah daripada di luar? Amin. Apa yang saudara lakukan ketika saudara ada di rumah? Saudara, ambillah saudara waktu untuk saudara bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan meneliti firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menyegarkan saudara. Amin. Firman Tuhanlah yang akan membuat mata saudara bercahaya. Firman Tuhanlah yang akan memberikan hikmat kepada kita, saudara ya. Firman Tuhanlah yang akan menguatkan kehidupan kita, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Karena firman Tuhan adalah kehidupan, saudara ya. Kiranya saudara menjadi suka untuk selalu mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, hari ini saudara, saya sangat mengkhawatirkan saudara ya. Ada begitu banyak anak Tuhan bisa berjam-jam ya memegang HP, melihat segala sesuatu di dalamnya saudara ya. Tapi saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara hari ini masih menyediakan waktu ya 30 menit, 1 jam untuk saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Ya. Firman Allah mengatakan kepada kita saudara, langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap dalam hidup kita. Kalau kita ingin kuat menghadapi di dalam kesulitan-kesulitan kita, saudara ya. Saudara dan saya harus banyak membaca firman Tuhan.
Saudara dan saya harus banyak merenungkan firman Tuhan dan melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sekalian, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami terobosan dan kita ingin menang dari kesulitan-kesulitan kehidupan kita, maka yang kedua, saudara, setiap orang percaya harus tinggal di dalam Yesus. Amin. Saudara, Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Karena Paulus mengenal Tuhan. Amin. Karena Paulus tinggal di dalam Yesus, saudara ya. Di dalam Dia, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, saudara ya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Yesus mengundang dan mengajak setiap kita dengan kasih-Nya, saudara, untuk kita anak-anaknya tinggal di dalam Yesus. Amin. Tinggal di dalam Tuhan, saudara ya. Tinggal di dalam Tuhan untuk orang percaya, untuk anak-anak Tuhan sangat penting, saudara. Mengapa? Karena Yesus mengatakan demikian, saudara. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita tidak tinggal di dalam Yesus, kata Yesus, kita tidak akan pernah bisa berbuah. Saudara ya. Kenapa, saudara? Karena Yesus adalah pokok anggur yang memberi kehidupan kepada kita. Amin. Tanpa Tuhan, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya mau mengajak kepada saudara, ya, mari tetap tinggal di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan kita aman. Ya. Ketika ada Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, sekalipun ada badai, saudara, badai itu akan menjadi reda. Ya. Saudara. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara, sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang sedang menimpa kehidupan kita, kesulitan apapun juga, saudara, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tinggallah di dalam Tuhan, saudara ya. Apa yang dimaksudkan dengan tinggal di dalam Tuhan, saudara, atau di dalam Yesus? Ya. Menurut saya, saudara, orang yang tinggal di dalam Yesus ada 3 hal yang terjadi di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, tinggal di dalam Yesus artinya, saudara, ya, saya dan saudara harus hidup di dalam Yesus. Maksudnya begini, tinggal di dalam Yesus itu artinya begini, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka yang nampak di dalam hidup kita harus Yesus. Amin. Di tangan saya ada etol. Etol ini sekarang ada di tangan saya. Dan sekarang etol ini ada di dalam saku kantong saya. Berarti, saudara, yang kelihatan apanya? Etolnya atau kantong saku saya? Yang kelihatan adalah saku kantong saya. Itu artinya begini, kalau Bapak dan Ibu, saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, berarti yang harus nampak dalam hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat pikiran kita, yang harus nampak adalah Kristus. Yang harus nampak adalah perkataan-perkataan pujian kepada Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan mengontrol hidup kita dan untuk Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, menurut saya, saudara,
tinggal di dalam Yesus artinya adalah saudara menjalin persekutuan pribadi dengan Yesus. Amin. Ya, untuk saudara bisa lebih mengenal Yesus, bisa lebih dekat dengan Yesus, dan bisa menjadi intim dengan Yesus, saudara ya. Itulah yang dimaksudkan tinggal di dalam Yesus. Ya, arti tinggal kan artinya kita ada di dalam. Ya, kita selalu melekat, nempel bersama-sama, saudara ya. Saudara ya, firman Allah mengatakan, bisakah dua orang berjalan bersama jika tidak sepakat? Tidak bisa, saudara ya. Ya. Yesus begitu antusias mengundang saudara untuk datang kepadanya, dekat kepada Dia. Saudara secara pribadi yang diajak untuk dekat kepada Tuhan, saudara harus tinggal di dalam Yesus. Artinya saudara harus membangun persekutuan pribadi dengan Yesus. Saudara harus menyediakan waktu secara pribadi dengan Yesus. Amin, saudara. Saudara harus berbicara dengan Yesus. Ya, Dia akan berbicara kepada saudara di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan secara pribadi, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Yang ketiga, menurut saya tinggal di dalam Tuhan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mentaati setiap perkataan Tuhan atau perkataan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Ada banyak anak Tuhan, saudara, datang kepada Tuhan, saudara ya, hanya sekedar mengejar berkat, mengejar keuntungan, mengejar saudara sesuatu yang baik menurut dirinya, saudara ya. Padahal saudara, segala sesuatu keajaiban di dalam hidup kita, kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Kita akan mengalami Kristus di dalam hidup kita. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus, artinya saudara, saya dan saudara melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Amin? Amin, saudara? Coba saudara lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan kepada kita jika kita tinggal di dalam Yesus? Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Yesus memberi garansi dan jaminan kepada kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kata firman Tuhan, saudara ya. Dan Dia akan melakukannya. Saudara dan saya akan menerimanya. Artinya begini, saudara. Kalau saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan seirama, saudara, kita akan mengalami Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kita akan mengalami kasih Kristus. Kita akan mengalami kebenaran Kristus. Kita juga akan mengalami kuasa Kristus. Ada otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian, saudara, jikalau kita tinggal di dalam Yesus. Saudara, kalau saudara tinggal di dalam Yesus, yang saudara lihat yang paling besar bukan masalah saudara. Bukan sakit penyakit saudara. Bukan COVID-19, amin. Bukan virus corona, saudara. Yang besar adalah Kristus. Amin. Yang hebat adalah Kristus. Yang berkuasa adalah Kristus. Kenapa, saudara? Karena saya dan saudara tinggal di dalam Yesus. Makanya Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, saudara ya. Beberapa kali Paulus mengalami, saudara, maut hampir merenggut nyawanya, saudara ya. Tapi karena dia percaya kepada Kristus, dia tinggal di dalam Kristus, saudara.
Tuhan menyertai Paulus dan Tuhan melindungi Paulus, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, kalau kita ingin mengalami kemenangan, mengalami terobosan di dalam kesulitan-kesulitan kita hari-hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, libatkanlah Yesus di setiap kehidupan saudara. Amin. Amin, saudara ya. Saya percaya saudara, ketika Paulus sedang mengalami kesulitan, Paulus tidak semata-mata dengan kepintarannya, dengan kekuatannya, dengan pengalamannya sendiri, dia berusaha untuk mengatasi semua masalah itu. Saya percaya saudara, ada sebuah penyerahan dalam hidup Paulus, ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus. Amin. Saya juga percaya saudara, Paulus mengalami masa-masa cemas di dalam kehidupannya saudara. Tetapi dia bisa mengatasinya. Kenapa saudara? Karena dia tahu Yesus berserta dengan dia. Karena dia melibatkan Yesus saudara ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Coba kita buka firman Tuhan dan kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. Di rumah masing-masing, mari kita baca, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui, saudara ya. Melibatkan Tuhan itu artinya kita berseru kepada Tuhan, amin. Artinya saudara, kita menyertai Tuhan di setiap aktivitas kita, di dalam perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka bersama-sama dengan Tuhan, saudara ya. Saudara, Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan membela kita dalam segala hal, saudara ya. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-9 ya, Daud mengatakan kepada kita, Mazmur Daud mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah penjaga kita yang paling sempurna 24 jam. Amin. Siang, malam, pagi saudara, Tuhan tidak akan pernah terlelap. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan akan melindungi kita, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur pasal 91, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, janji Tuhan bagaimana Tuhan akan melindungi anak-anak Tuhan. Ya, saudara ya. Sekalipun ada orang yang rebah, dia di sebelah kirimu 1.000 orang, di sebelah kananmu 10.000 orang, saudara. Sekalipun saudara ada penyakit sampar yang sedang melanda saudara, seperti hari ini saudara yang kita sedang hadapi. Firman Allah mengatakan kepada kita, kita hanya melihatnya, kita hanya menontonnya. Kenapa saudara? Karena Tuhan berjanji akan melindungi kita. Amin. Sekalipun mungkin tidak ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami, yang Tuhan izinkan melewati sebuah proses ini, saudara ya. Saya percaya saudara, Tuhan juga tetap menyertai dia dan melindungi dia. Amin saudara. Sekalipun mungkin sakit penyakit bisa merenggut nyawa, merenggut jasmani kita saudara ya. Tetapi saudara, dia tidak bisa merenggut nyawa kita dan keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang sudah datang kepadaku, tidak akan aku buang. Amin. Tuhan berkata kepada kita, Tuhan tidak akan pernah menjadikan kita yatim piatu, saudara ya. Tuhan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah berjanji. Amin. Libatkan Tuhan saudara ya di dalam setiap aktivitas hidup saudara. Amin. Ya, ketika peristiwa ada sebuah pernikahan di pesta Kana yang ditulis oleh kitab Injil Yohanes saudara ya. Dan firman Allah mengatakan kepada kita, mencatat saudara, ada sebuah pesta yang mengalami mujizat yang luar biasa. Air diubah menjadi anggur.
Kenapa saudara bisa terjadi mujizat? Karena di pesta itu ada Yesus. Amin. Kenapa Yesus ada di situ, saudara ya? Kalau Bapak Ibu baca dengan baik, yang pertama, karena Yesus diundang. Mungkin yang menikah adalah saudara Yesus, atau tetangga, atau orang yang Yesus kenal, saudara ya. Yang kedua, saudara, mengapa ada mujizat di pesta Kana? Karena Yesus dilibatkan waktu mereka dalam kesulitan. Ibu Maria datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus supaya Yesus menolong dan melakukan sesuatu, saudara ya. Mengapa ada mujizat di Kana, saudara? Karena ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang taat, yang mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus suka dilibatkan oleh saudara. Amin. Yesus menjadi sedih ketika saudara merasa hebat. Ya. Yesus merasa senang, saudara, ketika dia dilibatkan di dalam segala aktivitas hidup saudara. Libatkanlah Yesus, saudara. Percayalah, saudara, Yesus menyertai kita di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan. Sekalipun hari ini mungkin kita merasa sedikit tidak bebas. Mungkin hari-hari ini saudara pendapatan kita semakin berkurang. Amin. Percayalah saudara, sekalipun kita hanya makan nasi dengan garamnya, jika ada Yesus, itu akan menjadi sebuah kekuatan di mana Tuhan memberkati kita, saudara ya. Libatkan Yesus, saudara, setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan saudara. Karena di dalam Dia ada kemenangan. Amin. Di dalam Dia, saudara, iblis sudah dikalahkan. Ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, saudara. Ya. Kita mau menyanyi satu lagu yang mengatakan seperti pujian yang tadi sudah kita nyanyikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya. Bila seandainya sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun hari ini saudara berada, kesulitan apapun yang sedang menimpa kehidupan saudara, percayalah, Dia menyertai saudara, Dia menjaga saudara, Dia melindungi saudara. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan.
Dengarlah Tuhan, lihatlah Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, libatkanlah Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam hidup saudara. Hari ini saya berdoa untuk setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tahu dimanapun anak-anakmu berada hari ini, saat mereka sedang mengalami kesesakan, saat mereka sedang mengalami kegelisahan, saat mereka sedang mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan umat-Mu. Tuhan menyertai umat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, lewat berita firman Tuhan, biarlah akan meneguhkan jemaat Tuhan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, angkat semua beban-beban mereka. Angkat Tuhan semua kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Bahkan kami berdoa segala pikiran negatif, segala ketakutan yang bukan berasal dari Tuhan, kami menolak semuanya. Karena Tuhan memberikan kepada kami roh keberanian, roh sukacita, roh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, dalam sakit penyakitnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Amin yang sedang mengalami stroke ringan, yang hari ini berada di rumah sakit Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang maha kuasa untuk Pak Amin. Sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, urat saraf, kekentalan di dalam darah yang ada, maupun kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang akan menguduskan seluruh kesehatan Pak Amin. Kami juga berdoa buat Sela yang ada di rumah sakit karena positif terkena DBD Tuhan. Biarlah Tuhan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang berkuasa menjamah Sela dan memulihkan Sela dan menyembuhkan Sela. Segala virus DBD kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan juga akan menolong setiap sidang jemaat Tuhan yang lain. Sembuhkan mereka semua dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkatilah umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati segenap sidang Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada sidang Tuhan yang ada di rumah masing-masing saudara. Ya, tetaplah semangat, amin. Jalankanlah aktivitas saudara dengan bijaksana. Ya. Libatkan Tuhan dan sertai Tuhan di dalam segala-galanya. Ya, puji akan nama Tuhan. Dan selanjutnya saudara, saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan setiap hari di malam hari, saudara. Seperti yang minggu lalu diumumkan kepada saudara-saudara, ambillah waktu 15-30 menit untuk saudara berdoa. Amin, saudara. Apa yang harus kita doakan selama 15-30 menit itu? Yang pertama, saudara, doakan buat bangsa, negara, dan pemimpin bangsa kita yang kita cintai, ya. Supaya para pemimpin kita diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan yang bijak, yang tepat, saudara, untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama untuk mengatasi virus corona ini, saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, mari kita doakan untuk para medis, dokter, suster, maupun relawan-relawan kesehatan, di mana mereka tidak menghiraukan nyawa mereka demi menyelamatkan orang lain. Kita doakan supaya Tuhan memproteksi, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Dan yang ketiga, saudara, mari kita doakan buat saudara sebangsa kita, ya,
supaya roh ketakutan, roh kecemasan ini saudara ya, supaya bangsa masyarakat kita tidak menjadi panik. Kita doakan saudara supaya roh damai sejahtera turun di Indonesia dan memberkati Indonesia. Amin. Saudara, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita doakan buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Supaya Tuhan pakai, supaya Tuhan jadikan gereja-gereja Tuhan menjadi berkat, saudara ya. Dan juga kita doakan supaya Tuhan memelihara tiap-tiap keluarga hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga ingin menginformasikan kepada saudara bahwa di minggu-minggu ini walaupun kita tidak ada ibadah, tapi gereja Tuhan belajar untuk menjadi berkat bagi masyarakatnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi itu Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer saudara ya ke rekening atas nama Ibu Ike Meliana. Sekali lagi nomornya 5830 1560 56. Saudara, sekali lagi 5830 1560 dan 56 saudara ya. Di minggu kelima persembahan kita ada dua ya. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua adalah untuk dana pembangunan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah transfer, tolong untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada Ibu Ike ya. Atau ya kalau memang Bapak Ibu tidak sempat transfer, Bapak Ibu boleh kumpulkan uangnya di dalam amplop. Dah, nanti pada waktu nanti kita bisa beribadah bersama-sama lagi, saudara tinggal membawa persembahan itu kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara untuk tuh persembahan saudara, dan mari kita berdoa sekali lagi saudara buat persembahan yang tuh kita akan berikan kepada Tuhan, dan juga sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi daerahku. Daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Malam ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, kami boleh berdoa untuk jalannya ibadah hari ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, di minggu ini di rumah kami masing-masing kami boleh menyisihkan sebagian dari persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan kami juga akan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas, segala pekerjaan, segala sesuatu yang akan kami lakukan sepanjang sepekan ini Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kami semua. Berkati Tuhan buat semua
pelayan dan hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, dari worship leader, singer, para pemain musik, pemegang multimedia, demikian juga sound system Tuhan. Tuhan berkati mereka semua buat waktu yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Sidang Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa kita, cinta dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, serta persekutuan yang hidup dari Roh Kudus menyertai hidup saudara, memimpin hidup saudara, dan memberkati hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.